Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, untuk lebih lagi. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Saat ini kita mau nyatakan kerinduan kita. Hanya Dia yang bisa puaskan hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, pulihkanku, pulihkanku. Bagaikan tanah, ya Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan air Tuhan. Kami bawa jiwa kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang bisa memuaskan kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang lebih rindu lagi. Oh, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, sungguh kami rindu, rindu selalu
hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sungguh kami rindu Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Benar, mengalirlah Roh Kudus, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami, penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Ya Tuhan, nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Oh, kami memuji-Mu, haleluya, kami sembah-Mu, syukur, sungguh kami rindu Tuhan, Engkau penuhi hati kami, syukur Yesus, haleluya, kami mau nikmati hadirat-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu, haleluya, syukur. Buka hatimu, buka mulutmu untuk memuji muliakan nama Tuhan saat sore hari ini. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, haleluya, glory, nikmati hadirat-Mu,
Haleluya, kami memujimu, kami muliakan namamu. Bertatahlah di setiap hati kami. Haleluya, syukur, syukur. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini Bapa, jemaat-Mu berkumpul di tempat ini, menyatukan hati untuk beribadah Tuhan. Mari Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke tangan Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk muliakan nama-Mu Yesus. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Kita mau satukan roh kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh atas, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Amin. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh atas kami. Roh tercurah dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita pujikan dari awal. Satukanlah roh kami Tuhan. Amin. Yes, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh atas, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Amin. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari yes. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Katakan dengan iman. Roh tercurah dari surga.
gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa kan. Yes, kan mengaku apa Bapak Saudara? Bahwa haleluya, bahwa Yesus Tuhan. Amin. Amin. Sebelum bangsa-bangsa mengaku, baiklah kita pribadi lepas pribadi harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Bertata dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka ayam tentrem akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarela. Awet Roh Suci paring manah sukarela. Gesang langit ayam tentrem. Katakan pilih Roh Suci, pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarela. Awet Roh Suci paring manah sukarela. Gesang langit ayam tentrem selami. Katakan Roh Suci, Roh Suci, oh Suci, oh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Amin. Kula memuji Gusti kanthi sukarela. Awet Roh Suci paring manah sukarela. Gesang langit, yes, ayam tentrem selami. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Suci makarya ing manah kula. Katakan Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci makarya. Sekali lagi katakan Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Sekali lagi, makarya ing manah kula.
Silakan duduk baik saudara. Biarlah Roh Kudus, Roh Suci bertahta dalam kehidupan kita. Kita mau buka hati selebar mungkin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita adalah satu bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Dalam segala rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan, begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Waktu kami serahkan kepada Tuhan yang bertugas di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalammu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, bukti kebesaranmu. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada saat ini. Kami mau sadari, kami mau mengerti, kami mau pahami bahwa setiap kami sesungguhnya dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hati setiap kami masing-masing boleh jadi berbeda-beda. Fungsi kami, peranan kami masing-masing berbeda-beda. Tapi satu hal yang hamba yakini bahwa tanda mujizat, bahwa kuasa Tuhan yang ajaib akan dimampukan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat tangan kami, lewat perkataan kami pun kami bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan kami hidup adanya. Bahwa Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kami, memampukan kami mengerjakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore ini kami boleh beribadah raya, kami menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami, biarlah kiranya hati Tuhan disukakan atasnya. Dan kalau sebentar kami akan duduk dengan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi hamba dalam segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan hamba. Biarlah apapun yang hamba persiapkan dan juga sampaikan saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat semua, dan di atas segalanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Berkaryalah dan bekerjalah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan semua, pelayan pujian penyembahan. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi saya jam 5 tepat itu masih belum terlalu banyak, hampir 30% yang isi. Kemudian ini sudah mulai jam 5:30. Saya khawatir masih ada yang bingung sama jam ibadahnya. Mungkin dipikirnya jam 6 gitu loh. Ya, saya khawatirnya kok begitu. Jadi nanti jangan kaget kalau di tengah-tengah ibadah ada saudara-saudara kita, jemaat-jemaat yang baru datang, enggak apa-apa ya, langsung dipersilakan duduk, ojo disurai Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau anak-anak sekolah gitu kan ada temannya yang telat terus gitu ya. Mungkin ada yang lupa, ibadah kita bukan jam 6 sore ini tapi jam 5. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Andreas sudah ditampilkan di sana. Tema sore ini adalah manusia duniawi versus atau melawan gitu ya, manusia rohani. Kalau kemarin malam istri saya sudah membahas mengenai roh dunia dan juga Roh Kudus. Nah saat ini kita akan membahas pribadi kita nih, manusia Bapak Ibu. Apakah kita ini manusia duniawi atau kita manusia rohani? Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ulang sekali lagi ilustrasi yang saya pakai kemarin malam mengenai durian. Ya, saya ulang lagi karena ini akan menjadi jembatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang penyuka durian? Angkat tangan. Siapa yang tidak suka dengan durian? Angkat tangan. Nah, cukup banyak kan? Saya termasuk golongan yang tidak suka. Yang suka durian, puji Tuhan, dipersilahkan Bapak Ibu menyukai durian. Tapi tolong sekali, jangan paksa kami yang tidak suka durian ini untuk juga menyukai hal yang sama. Karena buah yang bagi Bapak Ibu Saudara ini enak itu, buah yang katanya paling enak sedunia itu, bagi kami itu malah bikin pusing Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itulah faktanya bahwa ternyata tidak ada yang di tengah-tengah dalam hal durian ini. Yang ada hanya orang yang suka durian dan tidak suka durian. Sama halnya dalam pembahasan kita nanti. Hanya ada dua tipe, manusia rohani atau manusia duniawi. Yang mana Bapak Ibu Saudara nanti yang akan tahu persisnya panjenengan semua. Apakah Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan manusia rohani atau dalam keadaan manusia duniawi? Karena sekali lagi tadi saya katakan,
Silakan duduk terlebih dahulu biar nafasnya nggak kemerungsung, langsung santai gitu ya. Karena seperti yang kemarin sudah kita dengarkan, bahwa pembahasan selama 10 hari ini tidak akan menarik bagi orang-orang yang pemikirannya lebih condong berat kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak akan menarik, Pak. Itu seperti kita bahas sepak bola sama orang yang gak suka sepak bola, Pak Andreas. Saya tiwas semangat cerita bagaimana timnas kita kemarin pencapaiannya luar biasa. Yang dijak cerita ternyata bukan pengamat sepak bola. Tahu-tahu selesai saya ngomong dia bilang, aku mudenge ora nah malah luput ternyata. Sama halnya, kami para pembicara akan mau cerita sampai muncrat-muncrat kayak apapun gitu ya semangatnya. Kalau pola pikir Bapak Ibu Saudara di sini masih berat akan hal-hal dunia, maka Bapak Ibu tidak akan merasa ketertarikan akan apa yang kita pelajari selama 10 hari ini. Lah parahnya lagi, ada satu kesempatan untuk kita boleh bergaul dengan Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam pribadi kita. Amin. Saat ini pun Bapak Ibu gak perlu nunggu, saya nunggu Roh Kudus penuhi saya. Oh tidak, Roh Kudus sudah ada dalam pribadi kita. Persoalannya ada sebuah kesempatan yang indah di mana kita bisa bergaul lebih akrab sama Roh Kudus dan kita akan dimampukan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya fungsinya KKR 10 hari itu bukan supaya kita minta Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, karena sudah ada. Fungsinya lebih ke mengaktifkan sebenarnya, Pak. Lebih ke membangunkan sebuah kesadaran dalam hati Bapak Ibu Saudara bahwa Allah Roh Kudus ini itu hidup dan bisa berkarya. Lebih ke situ. Seorang Yonat ini itu punya Allah Roh Kudus dalam dirinya. Mungkin persoalannya Yonat yang masih belum ketemu jalan untuk bergaul dengan Roh Kudus dan membawa Allah Roh Kudus ini bisa menyalurkan kuasanya. Dan Yonat bisa melakukan dalam kehidupannya. Walaupun lewat pekerjaan, tapi dia bisa memberkati orang-orang yang dilayaninya. Dengan cara-cara yang Roh Kudus akan gerakkan tentunya. Nah itu loh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke sini, coba bisakah kita meninggalkan ini sejenak Bapak Ibu? Kita tinggalkan yang ini dulu sejenak. Dan nanti kita akan fokus ke yang ini. Manusia rohani. Ingat dua-duanya pakai kata-kata manusia. Artinya baik yang duniawi maupun rohani, dua-duanya manusia biasa. Enggak, ini yang satu bukan ini manusia, yang ini malaikat. Oh enggak, yang ini manusia, ini juga manusia. Yang membedakan kecenderungannya pada hal duniawi, kecenderungannya sifatnya rohani. Tapi dua-duanya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu bisa, pasti bisa. Karena dua-duanya manusia. Kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 12-14 dulu. Ini ayat yang kemarin dibaca oleh istri saya. Ya, saya akan singgung sebentar. 1 Korintus 2 ayat 12-14. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menyoroti yang sifatnya duniawi, yang sifatnya rohani. Sekarang kita lompat di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan lagi. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras,
Sebab kamu dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Di ayat ini juga kita membaca ada kata-kata manusia duniawi dan ada kata-kata manusia rohani. Nah, kita akan belajar dari dua rangkaian ayat-ayat ini. Rasul Paulus dalam suratnya di Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, menyoroti kesombongan orang-orang Korintus yang mengaku, yang merasa memiliki kebijaksanaan spiritual yang lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang hanya memiliki jiwa biasa. Jadi mereka menganggap begini, bahwa kami orang-orang Korintus, di dalam kota ini penduduk Korintus ini adalah orang-orang yang pintar secara intelektualnya. Mereka punya hikmat-hikmat yang luar biasa. Mereka belajar apa itu hikmat-hikmat orang Yunani. Mereka dibekali dengan kemampuan berfilsafat. Ditambah lagi sekarang mereka percaya sama Tuhan. Mereka belajar yang namanya teologi. Mereka belajar mengenai kekristenan. Wah, saya komplit. Sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen yang biasa, yang bukan orang Korintus, itu levelnya di bawah mereka. Kami adalah ras yang unggul. Wah, itu. Kenapa? Karena ada kemampuan berfilsafat dunia dimix dengan kemampuan spiritual plus ada karunia-karunia yang hebat. Mereka merasa kekristenan mereka lebih hebat daripada kekristenan masyarakat biasa. Hari-hari ini ada nggak Pak Andreas yang kayak gitu, Pak? Orang-orang Kristen yang merasa kekristenannya lebih hebat daripada kekristenan orang yang lain, Pak. Ada, Pak? Ada ya? Ada enggak Mas Green? Ada Pak Ruli? Orang-orang Kristen, sama-sama Kristennya, tapi dia ngerasa lebih hebat daripada orang-orang Kristen yang biasa. Itu namanya sombong rohani. Masalahnya hari-hari ini ternyata masih ada. Ya, tapi biasanya memang gereja-gereja yang lebih mega church. Ya. Kalau kita ini micro church. Biasanya jarang. Kalau gereja-gereja kecil sih disombong ke apa Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Kalau nanti tiba-tiba Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara MCC terus berkembang, terus kita jadi ikut-ikutan begitu, siapa yang tahu. Sekarang MCC masih seperti ini kita, oh ya shalom, besok kalau udah gede, kor koyong aku doh ya, hati-hati Bapak Ibu. Kita belajar dari jemaat Korintus. Amit-amit jangan sampai seperti itu. Nah, Rasul Paulus menyoroti, loh. Jadi kamu berpikir kamu manusia rohani. Gitu loh Bapak Ibu. Oh, jadi mbok pikir kamu itu manusia rohani toh. Walah, ternyata dengan sikap hatimu kamu itu enggak jauh beda sama seperti orang-orang duniawi. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, pertama manusia rohani dulu. Dalam ayat yang 1 Korintus 2:15 dan juga 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, kita menemukan kata-kata manusia rohani. Manusia rohani ini bahasa aslinya ini Bapak Ibu. Pneumatikos antropos. Ini bukan tikus, bukan dia. Pneumatikos, ini rohani, antropos itu manusia. Nah, manusia rohaniah itu apa? Menerima roh yang berasal dari Allah dan menerima apa yang berasal dari Allah. Karena waktu khotbahnya tidak bisa lama di ibadah 10 hari, saya sebenarnya rindu untuk menggali kata-kata ini. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat yang 1 Korintus 2, ayat-ayat yang ini ya, bukan yang 1 Korintus 3, tapi yang ini 12, 13, 14, 15. Kata menerima di sini, baik menerima yang roh maupun menerima yang apa yang berasal dari roh Allah, ini menggunakan dua kata yang beda. Ya, yang di sini itu lambano, yang di sini didasce. Itu katanya beda. Tapi saya mau gali lebih dalam, takutnya nanti khotbahnya jadi panjang. Saya tak simpen ini aja, nanti kalau mungkin ibadah KKR 10 hari yang Pentakosta itu jadwalnya saya, kalau masih ada waktu kita gali lagi. Apa toh gitu kan.
Sudah mulai ada beberapa hal yang Tuhan taruhkan di sini, tapi untuk sementara waktu saya taruh dulu. Kita gali kapan-kapan lagi. Tapi sekarang kita fokus begini, bahwa manusia rohani itu menerima roh yang dari Allah dan menerima apa yang disiapkan oleh roh Allah untuk kita. Untuk manusia rohani. Nah, uniknya manusia duniawi yang di 1 Korintus 2 dan 1 Korintus 3 ternyata istilahnya beda Bapak Ibu. Kalau dalam hal manusia rohani tadi Bapak Ibu, baik 1 Korintus 2 ayat 12, 13, 14, 15, kemudian dengan 1 Korintus 3 ayat 1, 2, 3, 4, manusia rohani menggunakan kata yang sama, pneumatikos antropos. Tetapi ternyata untuk membahas manusia duniawi, Rasul Paulus membedakan kata manusia duniawi itu. Yang pertama adalah sucikos antropos atau manusia alamiah dan sarkikos antropos atau manusia jasmaniah. Sayangnya baik Alkitab bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dua-duanya mengartikannya hanya manusia duniawi. Jadi saya tetap mengkelompokkan baik manusia alamiah maupun manusia jasmaniah, dua-duanya ini manusia duniawi. Dua-duanya manusia duniawi. Tapi seperti apa lengkapnya kita bahas satu-satu. Dari yang ini dulu, sucikos antropos atau manusia alamiah. Tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah karena bagi mereka hal tersebut adalah suatu kebodohan. Mereka tidak dapat memahaminya. Jadi sucikos antropos itu manusia alamiah. Ya manusia biasa gitu loh. Manusia pada umumnya gitu loh Bu. Yang belum menerima Yesus Kristus. Manusia bukan? Manusia. Punya hidung, punya mulut, punya mata, punya semuanya. Dia manusia juga. Tapi dia belum menerima Yesus Kristus. Ciri-cirinya apa? Hidup mengikuti hawa nafsu. Tidak dapat memahami firman. Hikmat mereka dari dunia, hati mereka menolak Kristus. Ini manusia alamiah. Disebut oleh Rasul Paulus tetap dengan kategori manusia duniawi. Kenapa? Ya karena memang tidak bisa menerima Yesus Kristus. Walaupun dengar firman seperti apapun tetap enggak masuk di akal. Yesus bukan Tuhan. Firman-firman yang disampaikan oleh orang-orang Kristen dirasa enggak masuk akal. Jadi manusia-manusia alamiah ini, manusia-manusia duniawi yang sucikos antropos ini, pembeda paling jelasnya adalah mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mereka hidup mengikuti hawa nafsu, tidak dapat memahami firman, mau tidak punya hikmat dari roh, tidak punya hikmat. Bapak Ibu Saudara punya hikmat dari roh. Amin. Dengar firman kok bisa nyantol. Apa karena kita pintar? Bukan, karena kita punya hikmat dari roh. Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Yesus Kristus. Apa karena kita pintar? Bukan, karena roh yang memampukan kita. Nah, yang di sini sucikos antropos berarti seluruh Bapak Ibu Saudara di ruangan ini ada enggak yang masih di sini? Jawabannya tidak. Betul? Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah menerima Kristus. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Berarti kategori manusia duniawi yang pertama itu tidak ada di antara kita. Karena kita sudah terima Yesus. Walaupun Bapak Ibu Saudara seringkali masih melakukan perbuatan dosa. Tapi kita bukan di kategori manusia alamiah. Lalu kita di mana? Mungkin, saya nggak berani nuduh, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara ada di sarkikos antropos atau manusia jasmania. Ingat, tadi Rasul Paulus membedakan manusia duniawi dengan dua sebutan. Pneumatikos antropos, manusia alamiah, dan sarkikos antropos, manusia jasmania. Karnal. Sarkikos itu artinya karnal, daging. Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan itu animal, Pak. Jadi seperti manusia tetapi yang masih instingnya insting binatang, naluri binatang karena kedagingan. Kenapa itu sarkikos antropos? Ini adalah orang percaya. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus? Amin.
Kita orang percaya, tapi masih hidup di bawah dosa. Masih hidup menurut hawa nafsu dagingnya, bukan dipimpin oleh roh. Mereka adalah bayi dalam Kristus. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal yang ketiga, itu di ayat yang ke-1 dan kedua, itu menjelaskan dengan sangat gamblang Bapak Ibu. Saudara-saudara, pada waktu itu ya, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Nah, kata manusia duniawi ini menggunakan sarkikos antropos, yang belum dewasa dalam Kristus. Ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang manusia alamiah tadi, puji Tuhan, kita di sini tidak ada di situ. Karena kita semua sudah percaya kepada Kristus. Amin. Tapi mungkin Bapak Ibu, mungkin kita masih ada di sini. Ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus, tapi hidupnya masih mengikuti kehendak daging. Hidupnya mengikuti kedagingan, tidak mau melakukan firman. Bapak Ibu ngerti firman, wong Roh Kudus sudah memampukan kok. Bapak Ibu ngerti firman, Roh Kudus sudah mampukan kita dimampukan untuk paham firman. Bulan lalu, temanya apa Mbak Dita? Bulan lalu, grown up Christianity, betul nggak? Kekristenan yang bertumbuh. Sedikit banyak Bapak Ibu Saudara sudah nangkep. Ya, bagaimana ada kekristenan bayi, kekristenan kanak-kanak, kekristenan orang-orang muda, kekristenan dewasa. Roh Kudus memampukan kita, oh berarti saya harus bertumbuh. Caranya gimana bertumbuh? Salah satunya kemarin dibahas dengan kita semakin menyukai firman. Nah pertanyaannya, dari semenjak bulan lalu sampai sekarang, seberapa banyak yang mulai belajar menyukai firman, menggemari firman? Berapa banyak? Ayo angkat tangan. Loh, mulai. Nah berarti Bapak Ibu Saudara paham firman tapi tidak mau melakukan. Kenapa? Karena ada sarkikos, ada daging yang berontak dalam diri kita. Ngerungokke khotbah wah nyenengke lho, aku nangkep, tapi begitu sama Tuhan, ayo lakukan. Sesuk weh gitu kan, besok aja. Terus ada pembelaan, kan saya masih manusia hidup dalam daging. Lah iya makanya kita sarkikos antropos. Sudah Kristen, sudah. Sudah Kristen, iya, tapi tidak mau melakukan firman. Nah, bagi yang sudah nangkap firman, seringkali ketika didorong untuk mau melakukan, kok yo angeli. Sekalipun tidak wajib, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu punya harta, entahkah itu sifatnya perpuluhan, entahkah itu sifatnya persembahan, entahkah itu sifatnya memberi kepada orang, ketemu di jalan, ada yang membutuhkan, kok rasanya untuk mengeluarkan ini, rasanya kok berat. Padahal Bapak Saudara tahu firman. Tidak pernah Tuhan itu membiarkan orang yang percaya kepadanya, anak dan cucunya dibiarkan meminta-minta. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu akan ada bagi setiap kita semua. Tapi kenapa seringkali kita mau melakukan firman angel? Karena ada karnal, ada kedagingan. Jasmaniah itu terus bekerja. Kenapa kita seringkali sulit untuk melakukan firman? Karena kita masih tinggal dalam sarkikos antropos. Ada kedagingan. Apalagi dalam hal ibadah. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Saudara tahu betapa pentingnya ibadah. Tapi apakah kita mewajibkan diri untuk ibadah? Apakah kita membiasakan diri, memaksa diri untuk ibadah? Hari pertama yang datang 70-an, 73 Mas Andres, 73. Hari kedua yang datang 45. Hari ketiga, kenaikan Tuhan Yesus 73. KKR hari pertama 45. KKR hari kedua 54. Mulai naik. KKR hari ketiga berapa Mas Andres? 63, naik lagi.
Tapi coba cek Senin. Besok, cek Senin. Bapak Saudara. Om, saya udah 3 hari berturut-turut, masa kayak itu cuti om. Oh, kan transport ya bayar Pak, Bu. Kalau Tuhan tahu kerinduan hati kita untuk ibadah, disiapkan sama Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang dari hari kenaikan Tuhan sampai sekarang non-stop angkat tangan Bapak Ibu. Yang angkat tangan ini, Bapak Ibu terima berkat enggak toh? Terima berkat? Percaya ya? Apapun itu. Ya, setidaknya kita menjadi tenang, menjadi damai, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu loh, tapi seringkali kita sulit mau melakukan firman. Kenapa? Ada kedagingan. Apalagi banyak Bapak Ibu firman yang sudah kita hafal, kita ngerti, mengasihi, mengampuni, apalagi wes puas reno-reno pokoknya. Tapi berapa banyak firman yang kita pahami ini kita lakukan. Kalau kita belum juga melakukan firman yang sudah kita pahami, jawabannya karena kita masih manusia jasmania. Pantesan dijak dengerin khotbah 10 hari Pak, mental. Wong manusianya masih manusia duniawi. Dijak memberitakan Injil, kok memberitakan Injil? Wong mangkat gereja aja ngaras-ngarasen. Dijak bersaksi untuk Tuhan Yesus, lah wong melakukan firman aja masih jatuh bangun. Ternyata enggak masuk, enggak matching frekuensinya. Saya begitu Bapak Saudara mulai menaruh perhatian kepada hal-hal yang rohani. Roh Kudus memenuhi diri kita, mengaktifkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, kita keluar dari tempat ini, kita bisa bersaksi, kita bisa cerita mengenai kebaikan Tuhan. Masih suka iri dan berseteru. Adakah jemaat MCC yang masih suka seperti ini? Dijauhkan ya, jangan. Kalau ada jemaat MCC yang setiap minggu gonta-ganti sepeda motor gitu ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Barangkali kan itu memang pekerjaannya dia jual beli motor gitu ya, bengkel motor gitu. Mas Yonat kan gonta-ganti terus tuh ya, kadang-kadang ME, kadang-kadang Mio, kadang-kadang Supra, kadang-kadang nanti CBR, motor gonta-ganti gitu kan. Ternyata motor customer gitu. Jangan ada yang iri. Misalkan Mas Gren, kali ini bawa mobil, besok bawa tergandeng gitu. Jangan ada yang iri. Jangan juga ada yang iri misalkan, wah Pak Ruli ibadah 10 hari datang terus Pak Dune gitu kan. Sono maksud-maksud, jangan ada yang iri. Tidak ada itu maksud-maksud apapun, perselisihan apalagi, jangan ada. Dan belum berpusat pada Kristus. Biasanya belum berpusat pada Kristus ini pusatnya di mana Bapak Ibu? Diri sendiri loh, pintar-pintar loh Bapak Ibu sebenarnya, ngerti loh sebenarnya, tapi sulit melakukan. Kenapa? Karena karnalnya, sarkikosnya, dagingnya itu masih kuat Bapak Ibu. Mari kita bakar daging kita, supaya aroma menyengat daging yang dibakar itu. Boleh sungguh-sungguh Tuhan lihat, yo dagingmu dan mau bakar, rohku akan bekerja. Yang terakhir saya mau tutup, pneumatikos antropos. Nah ini manusia rohani yang menghayati kasih karunia, dimampukan oleh Roh Kudus, mengalami proses pengudusan terus-menerus sampai menerima keserupaan seperti Kristus. Cirinya hidup mengikuti Roh Kudus, seperti mengendalikan kemudi, mengendalikan setir itu, tetapi dalam tuntunan Allah. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan. Bisa memahami akan firman dan juga bisa membagikan firman. Bisa memahami Injil dan bisa membagikan Injil. Bisa memahami rahasia Allah dan membagikan rahasia Allah. Bisa memahami ajaran-ajaran dan bisa membagikannya. Nah itu, karena Roh Kudus yang memampukan. Dewasa dalam Kristus, tidak sedikit-sedikit iri, tidak sedikit-sedikit berselisih, dan berpusat pada Kristus. Nah ini tujuan setiap kita semua. Kenapa kita perlu diisi dengan sebuah kesadaran untuk mengaktifkan campur tangan Allah Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita menjadi manusia rohani. Bapak Ibu Saudara, gitu ya Mbak Eli. Jadi kalau Mbak Eli tanya, lu kok Pak Daniel bisa, bukan saya yang bisa, tapi Roh Kudus yang bisa. Nah sekarang hal yang sama juga katakan dalam dirinya Mbak Eli, kok saya belum bisa? Nah mungkin Roh Kudus belum dikasih kesempatan. Tapi sekarang kalau Roh Kudus dikasih kesempatan untuk mengendalikan, kita pasti dimampukan, kita bisa.
Yunat, Om Lili, semuanya Bapak Ibu Saudara. Tumpang tangan atas orang sakit dan jadi sembuh. Roh Kudus akan mampukan itu. Menasehati orang, menyertai, mendampingi, menyemangati orang, menghibur orang. Roh Kudus yang akan mampukan itu. Ketika kita mau berpusat pada Kristus, dimampukan oleh Roh Kudus. Nah inilah manusia rohani. Nah sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara mau kita semua, setiap pribadi dalam ruangan ini, betul-betul menjadi manusia rohani? Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Kenapa? Karena gak menarik. Gak semangat tuh jawabannya. Kenapa? Karena manusia rohani itu tidak menarik. Tidak menarik bagi siapa? Bagi daging kita. Apa yang menarik dari manusia rohani bagi daging? Tidak ada. Kedagingan kita tidak akan pernah tertarik dengan Roh Kudus. Karena perbuatan daging dan perbuatan roh selalu berlawan-lawanan. Daging kita harus dikoyak. Kita harus memaksa diri untuk menjadi manusia rohani. Ibadah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, seorang yang dagingnya kuat akan tertarik dengan ibadah. Anda harus memaksanya terlebih dahulu. Masing-masing pribadi, Bapak Ibu Saudara harus memaksa diri. Mas Dika, kamu harus paksa dirimu. Aku kudu ibadah. Kalau enggak mau tertarik apa di ibadah. Apalagi di MCC. Ruangannya asli ini gor-loro karo kipas. Pemain musiknya juga kami baru belajar semua. Teknologinya apa buat? Gak ada. Apalagi tiba-tiba udah mau berangkat dari rumah, tiba-tiba hujan mulai turun. Nah, gak ada yang bisa membuat kita tertarik. Daging kita akan berusaha lari untuk menjadi manusia rohani. Sehingga caranya bukan dengan tertarik menjadi manusia rohani. Bapak Ibu Saudara harus paksa diri untuk jadi manusia rohani. Atau awak bro untuk rapena. Oh paksa. Kalau udah mandi kan seger, berangkat. Wah aku pakai nanti gak pasti persembahan. Paksa diri, tahan rasa malu. Kalau memang merasa malu. Padahal harusnya gak perlu malu. Paksa diri. Aku mau cerita, wah tapi kalau aku nanti cerita belepotan, malah yang tak cerita ini malah bingung. Paksa diri. Karena gak mungkin Bapak Ibu Saudara akan tertarik langsung. Enggak. Butuh paksa. Paksa diri Bapak Ibu Saudara. Tapi kuncinya ketika Anda memaksakan diri dan selalu berpusat pada Kristus. Ketika mata ini hanya tertuju pada Kristus, maka kita dimampukan. Amin. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Murid-murid berkata, apakah itu engkau Tuhan? Tuhan berkata, ya ini aku. Beneran Tuhan, iya ini aku. Petrus berkata, oke. Kalau memang engkau Tuhan, aku mau berjalan ke sana. Ketika Petrus melihat Yesus, dia keluar dari perahu, kakinya mulai menginjakkan diri di atas air dan dia tidak tenggelam. Betul? Tetapi ketika angin mulai berhembus, dia mulai melepas pandangannya dari Yesus. Dia tenggelam. Kuncinya, ketika Bapak Ibu Saudara memaksakan diri untuk bisa melewati zona yang ngeri-ngeri sedap ini. Zona yang orang bilang mustahil, zona yang mungkin bagi orang sulit. Jangan pernah lepaskan mata kita, pandangan kita fokus berpusat hanya pada Yesus saja. Berangkat ibadah, aku cuma mau cinta sama Yesus makin cinta. Ya sudah berangkat aja, terus paksa diri, melayani. Aku tidak bisa melayani dengan baik, Mas Wahyu. Aku ngebahasnya belum lancar, paksa diri. Kesaksian, aku belum bisa ngomong dengan lancar, paksa diri. Mempersembahkan apa yang kita punya, materi, memberi kepada orang lain, meringankan beban orang lain. Wah aku kok hidupku kekurangan, paksa diri. Coba Bapak Ibu Saudara, paksa diri kita untuk melihat mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong memelihara Bapak Ibu Saudara. Dengan mujizatnya, dengan pemeliharaannya, paksa diri. Karena untuk menjadi manusia rohani, rasa-rasanya manusia daging kita tidak akan pernah tertarik. Mari kita bersaksi agar keluarga kita, orang-orang terdekat yang belum mengenal Kristus,
orang-orang yang suci kos antropos, manusia-manusia alamiah ini dapat berjumpa dengan pribadi Yesus. Mari kita terus berbenah dan bertumbuh agar tidak terjebak dalam sarkikos antropos. Kita sudah percaya kepada Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita masih banyak yang terjebak dalam manusia jasmani. Mari kita terus menerus disempurnakan ke arah Kristus. Mari kita terus bertumbuh. Mari kita terus berbenah. Yang ketiga, kita sudah menerima Roh Kudus. Mari juga membuka hati untuk menerima hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Manifestasi kuasanya. Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus? Sudah punya Roh Kudus? Nah, sekarang saya ajak malam ini. Step berikutnya adalah terima manifestasi kuasanya. Sekali lagi banyak orang bilang saya bukan pendeta Pantekosta Injili, Pak. Jarang dengar saya khotbah mengenai bahasa roh, khotbah mengenai mukjizat. Loh, sampai saya percaya mengenai karya Roh Kudus. Wong saya dibesarkan di gereja Pentakosta. Saya meyakini karunia-karunia Roh Kudus. Oleh karena itu, hari-hari ini yuk Bapak Ibu Saudara saya ajak. Bapak Ibu Saudara sudah terima Roh Kudus. Sekarang coba buka hati untuk terima segala sesuatu yang berasal dari Roh Kudus. Apa? Manifestasi kuasa-kuasa karunia-Nya. Terima Bapak Ibu. Ini akan menjadi bekal Bapak Ibu Saudara supaya manusia rohani kita makin diperkuat, makin perkasa. Berdoa bagi orang yang sakit, berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Gak usah minta Bapak Ibu, buka hati aja. Kalau minta nanti keliru. Karena belum tentu Tuhan mau kasih yang Bapak Ibu minta. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara buka hati, Tuhan tahu bagian yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara akan miliki. Oh, istri saya, oh putri ini karunia Roh Kudus yang paling sesuai dengan dirinya adalah karunia ini. Penubuat misalnya, mengusir setan misalnya. Oh kalau Pak Lili ini karunia yang paling sesuai dengan dirinya, oh ini Tuhan akan taruh. Gak usah minta. Tuhan aku pengen Tuhan punya karunia menyembuhkan orang sakit. Mungkin itu bukan bagian Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara punya karunia misalkan memimpin, karunia menasihati dan seterusnya. Oleh karena itu, sore ini buka hati, kita sudah terima Roh Kudus, sekarang kita mau terima hal-hal yang lain. Bagian-bagian yang Roh Kudus mau berikan buat kita terima. Supaya manusia rohani kita makin perkasa. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Saudara. Kesimpulannya saya nggak usah baca ya, kesimpulannya sekali lagi ini cuma masalah manusia alamiah, manusia jasmaniah, dan manusia duniawi. Mari Bapak Saudara, kita mau siapkan hati, duduk yang nyaman, duduk yang santai, cari tempat duduk, jangan pepet-pepetan. Buka hati Bapak Ibu ya. Bapak Saudara sudah terima Roh Kudus, sudah punya Roh Kudus. Karena kalau kita nggak punya Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kita bisa percaya. Buka hati, kita mau naikkan satu pujian Lingkupiku Bapak Ibu. Lagu yang sudah kita sangat kenal ya, familiar sekali. Coba kalau C seberapa? Bapak Ibu Saudara, Alkitabnya ditaruh dulu, handphonenya ditaruh dulu semua. Kita mau fokus sama Tuhan sore ini. Coba kita merenung sejenak sebelum kita akan bergaul dengan Roh Kudus. Apakah kita ini masih manusia-manusia jasmaniah? Sudah percaya kepada Yesus, tapi masih hidup dikendalikan kedagingan. Terus menerus jatuh bangun dalam dosa. Tidak mau taat sama firman. Tidak mau mengarahkan pandangan berpusat pada Tuhan Yesus. Mengeraskan hati akan karya-karya Roh Kudus. Sehingga daging terus yang berbicara. Malam hari ini saya berdoa supaya dibangkitkan banyak manusia-manusia rohani yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini. Bapak Ibu akan dimampukan bersaksi, menginjil, bercerita tentang Yesus. Sekalipun mungkin hidup kita sendiri masih berat, sekalipun kita sendiri tentu masih banyak pergumulan, tapi pergumulan, permasalahan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami
itu tidak jadi fokus kita. Roh Kudus tetap akan menuntun fokus kita untuk bersaksi bagi Kristus, untuk menjadi manusia-manusia rohani. Oh haleluya. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Malam ini mari kita minta berkat-berkat rohani dari Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita. Lingkupiku dengan sayapmu, ya Roh Kudus, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tuhan ingatkan saya begini. Seringkali kenapa kita sulit untuk membuka hati akan Roh Kudus? Kenapa? Karena kita diingatkan akan kenyataan-kenyataan hidup. Pergumulan, sakit penyakit, persoalan. Sehingga Bapak Ibu berkata, apa itu Roh Kudus? Apa itu manusia rohani? Yang penting aku menyelesaikan masalah-masalahku ini dulu. Yang penting aku bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini dulu. Apa itu masalah-masalah rohani? Itu gak penting. Pergumulan ini yang harus jadi pusat perhatianku. Itu cara iblis. Itu cara iblis. Iblis alihkan pandangan kita. Bukan pada kuasa kemuliaannya, tapi pada kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Sehingga kita sulit untuk melihat Allah bekerja. Rohnya bekerja. Malam ini coba buka hati. Singkirkan dahulu pikiran-pikiran mengenai kenyataan hidup yang pahit dan menghimpit itu. Tapi buka hati sepenuhnya. Supaya kuasa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara. Lingkupiku dengan sayapmu, Roh Kudus naungi kami, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan dari awal, lingkupiku bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap. Buka hati lebar-lebar, izinkan Roh bekerja dengan kuasa-Mu. Di saat badai
kita akan mengatasi badai. Kita akan menaklukkan badai dengan kuasa-Nya. Ya, ku akan terbang bersama. Di saat badai, ya kami beriman, kami percaya, kami bisa melewati ibadah ini Tuhan. Anak-Mu dimampukan, anak-Mu ditolong, di dalam nama Yesus. Surya Papa pada karaya rala bala 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 masih, sida bala 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 masih ini. Ku tandang semangat. Mari angkat kedua tangan tanda berserah kepada Tuhan. Di saat badai, saya mohon rekan-rekan pastoral kita bisa mulai mendoakan. Kita bisa berdoa bagi setiap rekan-rekan jemaat Tuhan. Apa Kau Raja, dengan iman percaya di saat badai. Di
Oh Yesus Tuhan, kami berserah, kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sore malam hari ini adakah di antara Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang dalam hatinya saat ini Roh Kudus berbicara dengan kuat sekali akan jiwa-jiwa yang saat ini engkau tangisi, jiwa-jiwa yang saat ini Bapak Ibu Saudara rindukan untuk boleh Tuhan menjamah hatinya. Ingat Bapak Ibu, kuat kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita bukan untuk gagah-gagahan. Setiap kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka ada pemberitaan Injil besar-besaran. Setiap kuasa Roh Kudus bekerja, ada keselamatan terjadi besar-besaran. Setiap kali seseorang, satu gereja dipenuhi Roh Kudus, ada pertobatan besar-besaran. Oleh karena itu malam hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara yang diingatkan, ada satu atau dua nama yang engkau begitu menangisi nama ini, engkau begitu menangisi jiwa-jiwa ini. Saya mohon Bapak Ibu Saudara untuk boleh keluar dari tempat duduk dan maju ke depan. Kami dari pastoral khusus akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara ini agar dimampukan, agar dimampukan, agar dimampukan. Silakan maju ke depan. Silakan. Saya mohon rekan-rekan pastoral khusus untuk jiwa-jiwa. Ini bukan tentang persoalan hidup, ini mengenai hati yang rindu agar pertobatan terjadi atas orang-orang yang kita kasihi. Karena itulah tujuan sebenarnya daripada curahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara berlutut di hadapan Tuhan. Bentuk tangan seperti cawan. Oh, rapakayana namasiki. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami berbicara. Ya Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus tolong setiap kami. Roh Kudus bekerja. Tim pastoral boleh langsung doakan satu persatu dengan cepat. Ada minyak urapan di sana. Silakan menggunakan minyak urapan yang saya sediakan. Ya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang tidak maju, kalau mau duduk dipersilahkan duduk, tapi tetap dalam suasana menyembah. Kami akan berdoa bagi rekan-rekan yang ada di depan ini, agar kuasa Roh Kudus memampukan untuk menjadi pembawa-pembawa berita Injil. Ya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Terus. Terima kasih Bapa. Ya. Yesus kurapa Bapa. Ya Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saat sore malam hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu sudah berdoa pribadi lepas pribadi atas hamba-hambamu yang maju ke depan ini Tuhan. Di saat ini hamba berdoa, juga seluruh jemaat mendukung di dalam doa, bahwa setiap pribadi yang maju ke depan ini, di mana dalam benaknya Tuhan sudah taruhkan nama-nama yang begitu mereka kasihi, nama-nama yang perlu mendengar mengenai Injil. Bapak, kami berdoa bahwa tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja. Kami
akan dimampukan berkata-kata. Kami akan dimampukan mencari momen yang tepat. Kami akan dimampukan untuk melangkah. Sehingga setiap perkataan dan kesaksian kami mengandung kuasa. Ketika itu dilemparkan, ketika itu diutarakan, telinga orang yang mendengar, maka hati mereka bergetar. Roh Kudus berkarya, pertobatan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa untuk inilah pencurahan Roh Kudus itu ada. Untuk membekali, memperlengkapi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil kepada setiap manusia. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat yang begitu haus. Untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang akan menolong dan memampukan setiap kami semua. Terima kasih Bapa di surga, maka kami akan melihat keajaiban terjadi. Kami akan melihat mujizat terjadi. Kuasa Roh Kudus akan bekerja. Dan nama-nama yang kami gumulkan ini, suatu kali saat kelak Tuhan, atas doa-doa yang kami lantunkan, atas setiap berita Injil yang kami serukan, kami akan melihat pertobatan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Roh Kudus melawat dengan lembut, dan biarlah hati kami yang limpah berkobar-kobar akan urapan Roh Kudus ini boleh terus terbakar untuk memberitakan Injil kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang maju. Buat yang tidak maju bukan berarti Bapak Ibu tidak bertugas, tidak bermisi. Bukan. Buat yang tidak maju bukan berarti Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa, bukan. Saya percaya setiap kita punya peran. Tapi malam hari ini yang saya rindu untuk berdoa untuk yang langsung terfikir nama-nama. Karena sekali lagi kepenuhan roh terjadi ketika hari Pentakosta, di mana murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Apa yang terjadi seketika setelah mereka penuh dengan roh? 3.000 orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Roh Kudus memberdayakan murid-murid Kristus menjadi pembawa-pembawa berita keselamatan. Malam ini saya melihat orang-orang yang punya ketulusan hati untuk keselamatan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Terus bawa dalam doa, gumulkan, dan percaya suatu kali saat keselamatan ada pada orang itu. Amin. Nah, seperti janji saya kemarin, sebelum kita akan lanjutkan dengan persembahan, saya akan beri kesempatan untuk 2 orang maju ke depan dan bersaksi. Kemarin sudah diawali dengan Pak Diki dan juga Pak Heri. Malam hari ini silahkan 2 orang yang merasa ada sesuatu yang rindu dibagikan supaya jemaat mendengar dan diberkati. Silahkan maju ke depan. Ada? Silahkan yang pertama. Mari. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan dipek sendiri. Tidak ada yang sederhana, tidak ada yang kelihatan wagu, enggak ada. Siapa tahu yang Bapak Ibu Saudara rasakan bisa jadi berkat bagi yang lain. Yuk. Saya motivasi, saya dorong. Silakan yang pertama siapa? Mari ke depan. Saya boleh Om? Ya Om Lili silakan. Kaget saya ya. Mau gak Om Lili? Nanti yang kedua ya dipersiapkan ya, monggo Bapak Ibu. Dibulatkan dulu tekadnya. Setelah Om Lili silakan nanti maju. Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita sedikit. Jadi kita ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu di hari Kamis, Nah di hari Kamis itu hari-hari sebelumnya saya tuh tidak terfikirkan tentang cuman hari Kamis itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tidak terfikirkan yang namanya Roh Kudus diturunkan segala macam, enggak. Nah di hari Kamis itu kan tanggal merah, tapi saya tetap masuk di sekolahan karena ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah, sesudah sampai di sekolahan, saya nunggu sesuatu, sambil nunggu sesuatu itu saya lihat medsos, dan di situ saya melihat kesaksian seorang bapak, tapi kesaksiannya dalam bentuk interview gitu ya, wawancara. Jadi si bapak ini bercerita bahwa
dia ini dikeroyok orang, kemudian putuslah lehernya. Putus leher. Kalau manusia putus leher mati, benar mati. Bapak ini tahu dia mati karena ada wartawan yang mengambil gambarnya dan dia ditujukan ke bapak ini. Jenazahnya difoto oleh wartawan. Jadi gini ceritanya. Si bapak ini mati, dia bercerita ketika rohnya itu mau keluar dari tubuhnya itu seperti orang yang mau lomba lari jongkok itu, start itu loh, 1, 2, nah seperti itu. Dari ceritanya bapak ini, seperti itu. Jongkok kemudian rohnya keluar dari tubuhnya. Si bapak ini melayang-layang di atas tubuhnya, dia bisa melihat tubuhnya. Dia bisa melihat tubuhnya dari kesaksian si bapak ini. Dia bisa melihat tubuhnya, dia tidak merasakan sakit apapun. Nah, tiba-tiba dia berubah di dimensi lain. Dari ceritanya bapak ini, dimensinya itu gelap sekali, peteng banget tapi hening. Gelap, hening. Nah, dari dimensi yang gelap dan hening ini, si bapak ini tiba-tiba berkata gini, Yesus, saya mau dibawa kemana? Nah, tiba-tiba dimensinya berubah, jadi terang, dia melihat malaikat datang, ada 5 malaikat dari ceritanya si bapak ini, ada 5 malaikat, kemudian tangannya si bapak ini dipegang malaikat itu. Dipegang tangannya jadi akhirnya bapak ini rohnya kembali ke tubuhnya, dia hidup lagi. Dan bapak ini merasa bahwa yang menuntun untuk dia berkata, Yesus mau kemana ini, itu adalah Roh Kudus. Beliau itu menyampaikan seperti itu. Waktu saya melihat itu, oh iya ya, aku juga butuh Roh Kudus gitu. Apalagi kalau kita ingat penciptaan manusia Om ya, itu Allah itu mengembuskan nafas hidup. Nah, saat ini kita hidup sampai sekarang ini karena Roh Allah. Saya jadi, oh iya ya, saya butuh Roh Kudus untuk menuntun hidup saya. Kalau ditarik ke keadaan saya sekarang ini, kalau Pak Heri kemarin ya Om, itu beliau kehilangan status. Kalau saya ketiban status. Jadi puji Tuhan, tapi ya puji Tuhannya piye gitu. Jadi saya kalau orang bilang diamanahi jadi kepala sekolah gitu. Kalau diamanahi jadi kepala sekolah, sekolahnya itu dalam kondisi yang baik, kondisi keuangan, kondisi segala macam yang baik itu enak. Tapi ini saya dikasih amanah jadi kepala sekolah dengan kondisi yang kritis. Dengan kondisi kritis sudah dikasih tahu punya hutang segala macam, nanti gajinya guru bagaimana, saya kemarin waktu Om Daniel menyampaikan siapa yang butuh Roh Kudus untuk menuntun, saya benar-benar butuh Roh Kudus untuk menuntun dalam diri saya untuk memimpin sekolahan ini gitu. Kalau sebelumnya Om Daniel mungkin ingat ya waktu perjalanan ke pelayanan pos di Sultan, di mobil pernah ngomong, Om Dili nanti kepala sekolah, pernah ya Om Dili nanti kepala sekolah gitu ya. Jauh sebelum itu ada teman saya yang sering gojeki saya untuk jadi kepala sekolah, tapi tidak tahu, hati-hati dengan omongannya. Jadi omongan itu kadang bisa jadi doa. Jadi jauh sebelumnya itu juga ada teman saya yang ngomong, biasa ya, kan saya dulu staff, kalau kita staff lagi anyel karo atasane, biasanya ngerasani atasane segala macam, terus gojekane, wah sok benek kepala sekolah kowe dingerek-ngerek wae. Nah, gojekannya seperti itu. Ternyata tak pikir-pikir sudah diarahkan Tuhan mungkin ya. Diarahkan Tuhan, ditibani, dikasih kesempatan jadi kepala sekolah. Nah, saya enggak mampu sendiri. Saya butuh Roh Kudus untuk menuntun saya dalam mengambil keputusan. Waktu perjalanan dari Serenan pulang ke rumah setelah ibadah bareng itu, saya ngobrol sama Pak Heri,
jadi laki-laki itu ya Mas, jadi pemimpin tuh kadang kita tuh harus ambil keputusan baik maupun dalam keadaan baik maupun keadaan nggak baik, kita tetap harus ambil keputusan. Nah, ketika mau ambil keputusan, saya merasa saya butuh Roh Kudus untuk memimpin saya dalam ambil keputusan supaya jalannya tuh benar. Nggak mudah jadi seorang pemimpin gitu. Saya masuk di sekolahan baru ini itu baru 3 tahunan. Teman saya juga ada yang, "Wih, kan lagi wae kok iso dadi kepala sekolah." Saya meh ngomong karena Tuhan gitu. Kok aku go rohani men gitu. Tak balas sih, "Yo karena aku ganteng kok." Gitu. Tapi gojekan, saya mau bilang ini karena Tuhan, tapi coba gojekan. Terus teman saya, "Ya berarti nek aku lebur langsung jadi ketua yayasan, aku lebih ganteng saka kowe." Begitu. Jadi apa ya? Gojekan-gojekan kadang menggiring ke arah situ. Ya saat ini pergumulan saya adalah supaya bisa membawa sekolahan ini dengan baik, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Minta bantuan doa Bapak Saudara untuk supaya saya bisa jadi berkat di situ, bisa memimpin dengan baik dengan kondisi yang saat ini adalah kritis. Kalau orang sakit itu kritis sebenarnya. Tapi ya sudahlah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mampukan. Ini kisah saya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya butuh dukungan doa. Terima kasih. Mungkin ada yang mau saksikan. Ya. Kalau kondisi sekolahnya tidak kritis, kalau muridnya banyak, uangnya banyak yang bisa gampang kok, betul enggak? Udah jalan sendiri. Nah karena susah makanya yang bisa cuma Om Lili dan Roh Kudus, jadi kan gitu. Karena kalau gampang kok aku ya iso gitu kan, aku lebih ganteng sama Om Lili. Masih enggak mau kalah ya. Tapi tadi enggak mau direvisi. Tadi cuma mintanya dukungan doa ya. Padahal kan kita kalau diminta dukungan dana kita juga siap-siap aja loh ya toh. Tapi kan cuma nyebutnya dukungan doa ya sudah ya. Jadi sayang ya sebenarnya kita punya peluang loh. Sekarang kalau masing-masing ini sebulan urun 100 kan gitu. Wah keliru aku gitu. Bercanda Bapak Ibu. Yang kedua yuk Bapak Ibu jangan malu. Om Lili sudah memulai untuk bersaksi bahwa beliau butuh Roh Kudus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kalau tadi hati-hati dengan omongan gitu ya. Saya bilang, Om Lili sampein kepala sekolah, Om Lili sampein kepala sekolah, dan kejadian. Jadi sekarang saya dorong Bapak Ibu Saudara kalau ngobrol sama Om Lili bilang, Om Lili tahun ini nikah gitu. Ya toh, ben kedaden gitu loh ya. Ya, silakan yang kedua, yuk mari Bapak Ibu, ayo. 2 orang, kuotanya 1 hari 2 orang untuk bersaksi. Silakan. Yuk. Jangan malu-malu. Siapa? Pak Ruli. Pak Ruli, diduding sama Mas Lili. Monggo Pak Ruli. Ada yang mau disaksikan, silakan. Nggak usah sungkan, nggak usah ewo. Ada yang mau diceritakan? Belum? Mau dirangkai dulu, mau disusun dulu. Tenan ini tak hitungi loh Pak. Ayo Bapak Ibu yuk silakan 2 orang. Saya rindu kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini supaya jemaat makin terdorong, termotivasi. Ayo. Wahyu, yuk. Ayo, enggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Mas Wahyu. Ya, monggo. Salam Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat waktunya juga. Saya merasakan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus ketika kemarin sore, mungkin ada dari Bapak Ibu di sini semua yang mengikuti ibadah KKR yang kedua ya. Ya.
Dan kemarin ada penugasan di dalam pelayanan pelayanan musik itu di bagian bass. Itu benar-benar baru pertama kali main bass, tapi ya puji Tuhan masih sedikit bisa-bisa. Saya awalnya sempat ragu pada diri sendiri, apa iso. Tapi seiring berjalan waktu saya juga sempat curhat-curhat ke Mas Gilang, juga ke Mbak Irma. Kalau Mas Gilang pesannya nanti juga bisa sendiri. Ya, ternyata puji Tuhan lah. Udah aja. Terima kasih. Cek. Siap. Besok main keyboard berarti. Loh iya no, nah dimampukan besok main keyboard. Komplit, besok Wahyu main dhewe kabeh. Baik, Bapak Ibu sekali lagi saya dorong. Besok, yang malam ini mungkin masih ragu mau cerita. Besok malam saya dorong untuk bersaksi. Ya, ini kesempatan yang baik untuk kita bisa saling menguatkan yang lain. Banyak jiwa-jiwa menanti di luar sana untuk bisa mendengar kabar tentang Yesus. Dan itu bisa mereka dengar lewat Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Om Lili, kita akan memberikan persembahan. Puji Tuhan, kita mau siapkan persembahan kita masing-masing. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Fani. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, jalan hidup orang benar. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Informasi ada yang disampaikan, pengumuman? Baik Bapak Ibu, kita akan ketemu kembali besok sore jam 6. Nah, kalau besok mulai start besok sampai dengan hari Sabtu itu jam 6 sore.
Dan nanti hari Minggunya kita akan ketemu di UKS Bapak Ibu. Ibadah raya peringatan Pentakosta hari ke-10 kita akan langsung di UKS jam 8 pagi seperti biasa. Ya, gabungan jam 8 pagi di UKS di lantai 2. Tidak ada pengumuman yang lain. Setelah ini paling nanti rekan-rekan yang pelayanan besok silakan tinggal sebentar untuk latihan ya dan yang lain-lain. Kemudian kita ketemu lagi jam 6 besok di tempat ini bersama juga dengan yang lainnya. Sekali lagi saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk terus ikut sampai dengan hari yang ke-10, tetap semangat mencari Tuhan, nggak usah bingung masalah mungkin persembahan dan segala macamnya. Yang penting kita datang cari Tuhan, kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Mari kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Saya bersyukur di hari KKR yang ketiga, ibadah raya minggu sekaligus KKR yang ketiga Tuhan, kami tetap bersemangat, bahkan ada peningkatan kehadiran. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus bawa kami semakin rindu untuk bergaul akrab, bergaul intim dengan Allah Roh Kudus, supaya dalam diri kami boleh menerima juga karunia-karunia roh, pemberian-pemberian Allah Roh Kudus yang boleh memberdayakan kami, memampukan kami menjadi pembawa-pembawa berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada malam hari ini. Berkat-berkat yang terbaik, yang terindah Tuhan curahkan, berikan bagi setiap kami semua, sehingga kami boleh terus berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan rajin, dengan tekun. Tuhan pakai kehidupannya makin hari makin luar biasa, diperlengkapi, dipakai untuk perkara-perkara lebih besar, agar semakin banyak jiwa boleh dilayani, semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Buat jemaat yang sudah hadir Tuhan, biarlah berkat-berkat yang terindah Tuhan curahkan, baik keluarganya, untuk juga pekerjaannya, untuk pendidikan setiap anak-anak kami Tuhan, juga untuk setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi, atau mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, setiap hal yang hari-hari sedang mengganggu pikiran kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya pemeliharaanmu Tuhan, pembelaanmu, pertolonganmu, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Hidup kami senantiasa di bawah Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan juga akan kumpulkan kami kembali besok Tuhan untuk ibadah raya KKR hari yang keempat dengan jemaat yang lebih antusias lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan terus tambahkan jumlah jemaat untuk hadir dalam ibadah rangkaian 10 hari ini, agar kami terus dibakar, menyala-nyala di dalam Roh Kudus, untuk kami boleh diperlengkapi, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan dan penjagaan Tuhan ada atas setiap kami semua, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tiba di rumah dengan selamat sentosa, dan besok kembali beribadah di tempat ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebelum kami akan pulang, bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai, sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu, semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau Bimbinglah aku setiap waktu.
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin.